Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam ini kita nanti lebih fokus ke petualangan sehat Amalia ya. Teman-teman bisa ngakses Trello-nya, atau kalau nggak bisa nanti aku coba share screen ya, aku bagiin. Tapi udah sempat baca belum yang petualangan sehat Amalia? Udah kak, udah sempet baca tadi dikit-dikit. Oke, di situ sama ya seperti yang Zero Waste ya. Jadi bentuknya perlombaan, di mana perlombaan ini di dalamnya ada poin-poinnya, baik itu poin karena dia mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, ataupun campaign yang dilakukan. Nah, contohnya di sini ada kayak jumlah langkah per hari, terus makanan sehat per hari. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditambahkan atau kurang jelas? Untuk petualangan sehat Amalia ini nggak ada kampanyenya juga ya kayak Zero Waste Amalia gitu untuk mengajak hidup sehat. Nah, kira-kira kalau ada itu, ini kan kita sebagai konsultan juga kan, kalau ada itu maunya diadain yang seperti apa? Kalau Yeruwis Oh, kemarin kan kampanyenya melalui postingan Instagram ya. iya, postingan. Nah, kira-kira kalau di sini nanti gimana? Untuk yang Zero Waste itu berbentuk postingan kan Kak, bukan story Instagram, bukan ya? Bukan, jadi tetap bentuknya postingan. Oh, oke. Atau mungkin kalau mau dijadiin story juga boleh, tapi bobotnya tentu beda ya kalau postingan sama story ya. Kalau saya sih, kalau petualangan sehat Amalia ada kampanyenya, saran saya pakai story aja Kak, karena story itu mudah dinotis daripada postingan gitu. Jadi campaign Zero Waste Amalia disarankan dalam bentuk story karena lebih mudah di notes ya. Ini disarankan atau memang yang kita nilai itu yang hanya bentuk story aja. Misal di-upload dalam bentuk postingan nggak kita nilai gitu. Kayaknya dari saya itu disarankan, tapi kalau misalnya pesertanya membuat postingan tuh bisa jadi nilai lebih, mungkin Kak. Hmm. Oke, misal story kira-kira poinnya berapa? Udah dibaca belum? Jumlah-jumlah poinnya. Kalau di sini kan per postingan 5 poin, mungkin bisa disamain Kak. Disamain. Itu untuk postingan yang modelnya apa? Kalau yang Yerugus kemarin kan udah jelas untuk postingan-postingan yang mengajak kita mengarah untuk tidak nyampah atau mengurangi sampah itu ya. Ya. Nah, untuk yang petualangan sehat udah dibaca belum? Di situ sebenarnya udah ada loh yang posting-posting gitu. Kak, mungkin kalau yang sehari kayak makanan sehat di petualangan sehat Amalia kan ada yang makanan sehat per 1 kali, terus membawa botol minum saat meeting. Itu kan kayak per hari gitu. Kalau penilaian Iya. diganti jadi ke story aja gimana Kak? Kayak Hmm, kayak gimana sih? Kayak tiap hari upload postingan kayak gitu kan? Mungkin ada beberapa orang yang kayak kurang efisien gitu loh Kak. Jadi kalau diganti jadi upload story gitu gimana Kak? Saran aja sih Kak. Oke. Jadi untuk per posting ini dia postingannya nggak harus feed ya. Berarti bisa posting dalam bentuk story kayak gitu ya. Iya Kak, jadi postingnya tuh nggak harus di feed gitu, boleh di story kayak gitu-gitu. Aku udah buka sih sebetulnya yang slide share ya. Aku mau nanya, Ya. jadi inti dari meeting hari ini kan gini, kamu kan udah bilang zero waste itu minggu lalu mungkin udah dibahas ya. Sekarang lebih Ya. fokus ke petualangan sehat Amalia. Nah, pertanyaannya adalah KPI atau fokus utama kamu meeting hari ini tuh, kita meeting hari ini tuh apa, Danang? Nah, meeting hari Karena ini yang aku sebenarnya lihat ini poin-poinnya tuh udah jelas gitu loh, udah terstruktur juga di slide share-nya. Atau lebih didetailkan kah atau ditambah ide-ide lain ya? jadi lebih ke arah ini kan sebenarnya gambaran kasar oleh satu konseptor besar ya. Satu konseptor besar ada satu yang mengkonsep secara besaran. Nah, ini kita memperhalus dan kita memahami sebenarnya tugas tanggung jawab kita itu apa sih kayak gitu Kak. Jadi kayak yang kemarin untuk Yerusalem Amalia itu juga sebenarnya udah ada, tapi kita poles kayak sebenarnya kayak ini ya. Kita bahas apakah eh, imbang ketika kita membawa botol minum saat meeting itu nilainya per minggu.
Nah, dia terus kemudian mendapatkan poin 100 poin kayak gitu sih. Arahnya kayak gitu. Jadi mendiskusikan apa sekiranya yang kurang, apa sekiranya yang lebih, dan apa sekiranya yang bisa ditambahkan kayak gitu Kak Atun. Arahnya kayak gitu. Oke, oke. Dan Berarti lebih detail tahu dan rinci ya. dan tahu kita harus ngapain untuk kegiatan tersebut. Nah, Oke, berarti mungkin konsep penilaiannya gitu kali ya nanti gimana? ya. Nah, harapannya hari ini teman-teman banyak yang ikut, tapi mungkin ada satu dua hal yang masih jadi tanggungan ataupun halangan ya. Jadi mungkin meeting ini eh, masih kita berlima ya. Ini udah ada Mas Farhan juga udah gabung sama kita. Jadi kita lanjutkan dulu aja nggak apa-apa. Soalnya besok pun harus sudah mulai mempresentasikan ke bapak-bapak manajemen aginya kayak gitu, Mbak Tun. Kita besok Oh, ada oke, oke. presentasi. Makanya Oke, udah setidaknya noted. kita udah punya arah. Kita semua udah sepemikiran nih. Petualangan Sehat Amalia ini kegiatannya ngapain sih? Heroes Amalia ini kegiatan ngapain sih? Terus ada lagi dua dua hal yang dua sub yang belum kita senggol sebenarnya, yaitu yang lomba online. Lomba online ini ada ide Agi dan juga eh, kabar Ramadan kalau nggak salah. Nah itu kan belum kita bahas juga. Sebenarnya itu juga juga jadi sub kita loh kayak gitu. Oke, oke. Well noted. Oke. Mungkin kita lanjut aja ya. Berarti ada ide-ide gitu ya Danang ya dari kita ya, terkait si apa petualangan sehat itu gimana gitu kali ya. Sama aku mau nanya Danang. Ya, Ini kan boleh. item-item penilaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Jumlah langkah per hari, makan sehat, membawa botol minum, soal pendaftar, gitulah poin-poinnya. Itu tuh Ya, boleh kita tambah lagi kah atau itu aja gitu indikator-indikator boleh, boleh, penilaiannya? sangat Oh, boleh. oke, oke. Satu. Oke. Mungkin, Halo, Assalamualaikum Mas Dana. waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Farhan. Aku ada ide Mas untuk kejar poin untuk petualang sehat Amalia. Ada satu lagi. Gimana, gimana? Oke. Kenapa dia kan itu kan baru langkah Mas ya. Langkah dihitung Hmm, per langkah. Nah, kita itu ya, adain per minggu misalkan untuk mengisi hari weekend. Nah, mengisi hari weekend itu mungkin kita bisa gunakan kayak jogging per minggu gitu Mas. Intensitas oh, olahraga per minggu gitu kali ya. Nah, ya bisa masuk akal. Intensitas olahraga per minggu gitu. Nah, bisa dihitung dari kilometernya, bisa juga kan sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjukkan bahwa kita tuh udah berapa kilo dalam lari gitu Mas. Bisa pakai aplikasi yang gitu, terus bisa juga nanti diupload di feed IG, di IG story gitu Mas. Gimana Mas? hmm, oke. Berarti kita masuk penilaiannya itu di di kegiatan Nanti, mingguan ya. nah ya masuknya ke kegiatan mingguan untuk ngisi hari weekend gitu Mas. Poin besarannya yang dinilai itu apa yang dilakukan atau postingannya atau kampanyenya. Kampanye bisa, terus apa yang dilakukan juga bisa Mas. Bisa double gitu juga bisa. Kalau misalkan intensitas olahraga per minggu, contoh kayak misalkan kita jogging lari. Nah, intensitasnya itu mungkin bisa dari uh, jarak kilometer per ininya. Dapat misalkan 1 kilometer dapat 100 poin, 2 kilometer dapat 300 poin. Mungkin gitu Mas. Atau gimana? Kalau memang mau ditambahkan bisa. Jadi coba tak masukin ya. Tapi dari teman-teman yang lain gimana? Kalau misalkan ada tambahan atau sanggahan nggak apa. Mungkin kalau kalau dari aku ya masuk dari tadi dari siapa Farhan ya. Idenya Nah, udah bagus. Mungkin kan olahraga nggak cuman jalan kaki sebetulnya ya. Orang pasti bervariasi olahraganya, jenis olahraganya. Menurutku kalau boleh usul, jadi intensitas olahraga tuh dihitungnya per berapa kali per minggu gitu. Iya nggak sih? Jadi contoh nih, orang kan olahraga nggak cuman jalan kaki atau jumlah langkah segala macam ya, ada yang entah sepeda atau gym atau yoga gitu setiap 1 minggu. Jadi kalau boleh usul mungkin bisa ditambahin gitu sih. hmm,
boleh masuk kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi untuk kriteria penilaian per poinnya bagaimana Nah, nantinya, Mbak? Nah, itu dia agak sedikit kita struggling di situ sih sebetulnya. Kalau si jumlah langkah kan bisa kelihatan ya di aplikasi handphone atau ya handphone sekarang canggih-canggih lah ya. Jumlah langkahnya berapa gitu. Nah, mungkin kalau kriteria penilaiannya menurutku gak tau ya ini cuma usul aja dari eh, apa berapa sering dia posting olahraga atau contoh nih dalam seminggu itu kan dalam seminggu 3 kali gitu. Jadi per postingan ya nggak sih gimana ya postingan per hari gitu dalam seminggu. Contoh ya Oke. postingan kegiatan olahraga dalam seminggu itu 1 kali itu poinnya 5. Kalau 3 kali apa namanya lebih dari 1 kali sorry lebih dari 1 kali atau 1 sampai 3 kali tuh poinnya berapa gitu loh, iya nggak sih? Atau setiap hari, nggak tahu nih, coba teman-teman bantu untuk kasih masukan terkait penilaiannya gimana. Bisa sih kalau cara gampangnya kayak gitu. Kalau masalah cari penilaiannya soalnya kan nggak tahu juga dalam uh, aktivitas yang dilakukan kan. Kalau misalkan ada bukti pasti foto kayak gitu, contoh kayak feed mungkin bisa bikin video singkat, bisa juga kayak semacam uh, video pendek berdurasi 10 sampai 20 detik dalam berolahraganya ngapain gitu. Bisa juga mungkin Nah, gitu. iya Gak hanya foto sebenarnya aja kalau gitu. betul. Jadi sebetulnya kalau dalam bidang kesehatan ya, intensitas olahraga per minggu itu dihitungnya atau satuannya adalah jam. Jadi per minggu tuh berapa jam sih kita olahraga? Tapi kan kita nggak bisa tahu ya. Maksudnya nggak bisa di-tag kecuali si yang melakukan olahraga tuh bikin apa sih namanya timer atau apapun itu yang bisa nandain, yang bisa ngasih tahu jumlah jamnya. Bisa nggak sih kalau olahraga tuh apa dikasih tahu gitu berapa berapa udah berapa jam kita olahraga gitu. Paling pakai aplikasi sih, Mbak, masuknya. Aku kan juga sering olahraga, sering kayak lari. Kalau misalkan aplikasi itu kan banyak aplikasi Nike Run, Adidas Run, semacamnya itu kan bisa ngitung. Kalau udah pakai Android ya itu bisa ngitung jarak kilometer. Kalau dalam hari itu kayak kecepatan rata-ratanya bisa dapet, sama waktu berapa lama dalam olahraga juga bisa gitu. Tapi kan itu kan orang juga kan masih belum tahu. Paling ambil singkatnya ya paling ya bikin video atau ini aja gitu. Atau dinilai per minggu aja, Kak? Per minggu berapa kali olahraga gitu ya? Atau gimana? Iya, Iya, lebih eh, make sense itu sih ya kayaknya. betul. Karena biasanya kan olahraga tuh dihitungnya berapa kali dalam seminggu gitu. Iya. Mm-mm. Jadi kita ke poin pertama awal kita bahas kali ya, berapa kali dia olahraga dalam seminggu. Nah, poin penilaiannya mungkin dari berapa kali dia posting Instagram dalam seminggu, posting terkait olahraga, ya nggak sih? Aman Mas, mungkin cari titik terang untuk penilaian aja nggak Pak? Kalau misalkan ada ya langsung aja. Oke. Sebenarnya di sini yang memang agak dilema juga ya karena kita nggak melakukan pengukuran yang sebenarnya dilakukan. Kalau langkah kaki itu kan benar-benar dilakukan, benar-benar ke tracking menggunakan aplikasi ya, udah ada buktinya berapa langkah hari ini seperti itu ya. Nah, terus kemudian ketika olahraga, eh, kita kan berarti pertama nggak bisa membatasi olahraga apa yang dilakukan. Mungkin olahraganya bisa olahraga seperti jogging kah, bersepeda kah, berenang kah, badminton kah, voli kah, atau olahraga-olahraga lainnya. Nah, terus kemudian kita juga nggak bisa meminimalisir tindakan-tindakan kayak istilahnya apa, seolah-olah gitu loh. Seolah-olah olahraga kan ya, karena memang nggak bisa ke tracking tuh. Kalau langkah kan masih bisa ke tracking ya, walaupun bisa juga diakali. Tapi kalau olahraga kan misal datang ke lapangan badminton cuma pegang raket terus foto. Kalau tadi penilaiannya mengenai postingan fit ya, tapi juga nggak masalah. Kenapa?
Di situ yang kita ambil adalah campaign-nya. Ya, jadi bahwasanya orang itu ngajak orang lain berolahraga loh. Itu. Jadi mungkin itu yang akan kita nilai ya. Jadi kualitas Nah, dari setuju. campaign-nya itu tadi. Nah, kalau dilihat sebenarnya yang lain pun hampir sama, kayak jumlah langkah per hari itu kan mau nggak mau harus dilaporkan di amalia.id kan. Jadi paling nggak itu di amalia.id itu loh. Website amalia.id itu kan ada kayak tweetnya gitu, tweets atau X atau Twitter ya, gitu dulu ya, gitu. Jadi dia diposting di sana, diposting di sana. Nah, mungkin poin poin lebihnya adalah ketika nanti diposting di Instagram, gitu. Nah, di lain hal kayak tadi, kayak misal dia cuma pegang raket kemudian diposting atau apapun itu, kira-kira itu nanti cara ngakalinya gimana? Apakah kita tetap memberikan poin aja sebagai apresiasi untuk campaign-nya, ataukah kita harus menilai lagi tuh apakah ini dinilai sebagai campaign atau cuma story narsis aja? Nah, itu kira-kira gimana teman-teman? Kalau menurutku gini Mas, nanti upload itu kalau di amalia.id itu bisa upload video gak sih Mas? Saya kayak short video gitu. 10 sampai 5 detik, 10 sampai Ah, 20 kayaknya detik. belum deh. Kalau belum belum pernah nyoba sih ya. Kayaknya belum tahu juga apakah bisa, apakah enggak ya. Tapi gimana, Farhan? Kalau misalkan itu ya walaupun misalkan tok ini orang cuma narsis pengen iki Mas, apa olahraga. Ya minimal ya kalau aku sih saran sih pakai video short video aja gitu 10 sampai 20 detik seenggaknya walaupun dia enggak olahraga hanya narsis ya mungkin ada effort dikit untuk mengajak dalam short video itu untuk mengajak untuk olahraga gitu Mas gitu sih Mas kalau menurutku mungkin Hmm, dari yang lain oke, gimana. oke, siap. Kita bahas nanti. Yang lain, ayo. Oke, gini, kalau menurutku benar setuju kata Kiranya Farhan. Jadi postingan. tetap kasih poin, tetap kasih penilaian, nggak usah kita bedain dan menurutku karena orang lain udah mau posting aja, menurutku itu udah effort tersendiri sih. Jadi samain aja sih sistem penilaiannya. Kita nggak usah ambil pusing. Maksudnya seuzon untuk cuman cuman narsis doang, cuman buat postingan gak Hmm. apa sih. Menurutku is oke aja hal kayak gitu. Yang penting kan kita ningkatin semangat untuk hidup sehatnya aja dulu gitu. Nah, boleh itu. Yang penting dia itu ada effort mau untuk ayo olahraga kayak gitu loh. Penting gitu. Nah, mungkin dari Hana atau Amel ada tambahan? Nggak ada Kak, udah setuju dengan pendapat yang lainnya juga. Kalau dari aku belum ada sih, Kak. Mungkin kalau tadi dibentuk video short dan juga postingan jatuhnya lebih ke arah postingan campaign ya. Jadi bukan kayak kita mencatat mencatat intensitas olahraganya, tapi juga termasuk mencatat intensitas karena eh, mungkin ya kalau dia memang niatnya untuk campaign, cari poin dan berolahraga ya, ya kenapa nggak sekalian mumpung olahraga kita bikin video gitu mungkin ya. Terus jadi ya untuk yang nggak olahraga aja bisa seolah-olah olahraga, kenapa untuk hanya bikin video? Nah, terus kenapa yang beneran olahraga nggak bikin video kan gitu? Jadi kayaknya kalau dihitung intensitas ini udah cukup ini sih, udah cukup fair lah istilahnya. Kalau memang kita hitung jumlah postingan per minggunya. Oke, kalau begitu kira-kira untuk intensitas olahraga per minggu berapa poin? Ini di luar ini ya, di luar jumlah langkah per hari ya, teman-teman. Jadi kan udah ada jumlah langkah per hari ya. Jumlah langkah per hari ini sebenarnya eh, mendorong kita untuk berjalan ya, karena semua orang pasti berjalan. Terus kemudian mungkin ada poin-poinnya yaitu ya tadi harus pakai aplikasi-aplikasi yang penghitung langkah atau apapun itu. Tapi saya rasa ini udah di luar daripada yang ini tadi yang kita tambahkan yaitu intensitas olahraga per minggu yang dikemas dalam bentuk postingan atau feed. Jadi jumlah langkah per hari tetap ada dengan poin yang udah ditentukan. Nah, sekarang adalah menentukan ini.
menentukan poin untuk yang olahraga per minggunya ini. Kira-kira kalau dia olahraganya cuma sekali seminggu gimana gitu. Atau ini Kak, setiap dia olahraga dikasih poin 10, tapi kalau full itu 100, full seminggu. Setiap postingan berolahraga 10 poin, terus mungkin em, tiga tiga apa tiga tiga postingan olahraga 50 kalau misalnya mau lebih rinci ya. Terus jika Ya. seminggu kan berarti 7 hari ya, mendapat Hmm. 100 poin gitu sih kalau mau lebih rinci, tapi kayak gini juga udah oke sih. Ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, sebenarnya olahraga yang berat ya, olahraga yang berat itu nggak boleh sampai tujuh 7 hari seminggu. Jadi harus tetap ada restnya. Misal kita udah berolahraga selama 6 hari berturut-turut, ya berarti hari ketujuh kita harus istirahat. Sebenarnya gitu sih. Tapi kalau memang olahraganya diganti dengan olahraga yang lebih ringan juga nggak apa-apa. Nah, kalau memang tadi mau ditambah yang model gitu, berarti jika Gini aja 2 sampai 3 kali olahraga dalam seminggu itu poinnya 50, ya nggak sih? Iya Kak, jadi yang seminggunya diganti 2 sampai 3 kali aja. Dan ini, kalau 7 kayaknya agak kurang masuk akal gak sih kalau orang olahraga seminggu full, apalagi di hmm, perkotaan dan dengan kehektikan duniawi ini kayaknya agak ya, kurang make sense deh. nah berarti kita juga harus menggolongkan olahraganya nih, yang bisa disebut berolahraga dan drifting itu apa? Misal, apakah semua olahraga bisa Oh, jogging? gini aja, eh, kalau jogging lari kan udah pasti aja. Langkah itu langkah ya yang atas ya. Boleh jogging, terus gym, terus apa lagi ya? Eh volley, terus bulu tangkis, gitu-gitu nggak sih? Yang olahraga-olahraga orang perkotaan zaman sekarang tuh, yang sering jadi ajang-ajang apa sekarang perlombaan-perlombaan tuh, kayaknya lebih ke situ Ya, nggak sih? oke, berarti ini bisa untuk semua jenis olahraga ya. Iya Kak, Iya. sama gasin Mas. Kalau emang dari poin olahraga dirasa cukup ya, udah sampai pemberian poin ya, teknis sama pemberian poin, mungkin bisa kita lihat lagi di sini ya. Untuk syarat Nah, peserta itu hanya satu golongan, yaitu golongan karyawan. Terus waktu pelaksanaan 1 Januari sampai 31 Mei. Reward peserta yaitu souvenir per kelompok pencapaian. Tuh, jagoan platinum 10 besar poin pencapaian, jagoan silver minimal berapa poin. Nah, ini nanti juga ini ya, juga kita harus tentukan nih dengan jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang, terus kemudian ini per minggunya bisa dapat berapa poin, poin maksimalnya kira-kira berapa, terus kemudian poin minimalnya untuk jagoan silver ini berapa, kayak gitu. Nah, kriteria pemenang juga udah ada. Konsisten kehadiran dan partisipasi dalam setiap acara, konsisten pengisian update data di amalia.id, terus total pencapaian hasil. Nah, aktivitasnya, data peserta, dan kontak untuk nanti dimasukkan ke WhatsApp group sehingga bisa update secara berkala via WhatsApp juga kita poinnya. Terus pengukuran indeks massa tubuh awal, tengah, dan akhir periode petualang sehat. Nah, ini nanti dari 1 sampai 31 Mei itu nanti kita tentukan nih pengukuran indeksnya tanggal 1, terus pertengahan masa sama di akhir masa. Usul personal health ini kalau nggak salah tadi udah ditawarkan sama Mbak Wina ya, jadi ada barengannya. Nah, dari Mbak Wina ini ada workshop kesehatan pencernaan juga sama workshop zero waste. Jadi mungkin nanti yang petualangan sehat Amalia ini kita bisa mulai campaign atau bisa mulai sosialisasikan juga di saat workshop-workshop tersebut ya. Nah, juga nanti mengikuti berbagai workshop dan webinar ini ketika nanti di posting di amalia.id ataupun di feed IG ya ataupun story itu nanti dapat
poin plusnya juga, ada poin tersendirinya juga. Kemudian ada ini pengumpulan poin dengan update data amalia.id sesuai kayak yang di kanan ini ya, yang di bagian kanan, baik itu jumlah langkah per hari, makanan sehat per hari, membawa botol minuman saat meeting, terus membawa botol, sorry, ini ada dua ya, ada posting per hari 10, ada per minggu. Nah, ini kan juga masih rancu nih ya, maksudnya gimana? Jadi ini juga harus kita clearin sekalian nih, enaknya gimana. Terus ada pendaftaran dan aktivitas lainnya. Misi data awal itu 100 poin, terus share ke medsos mengajak teman mendaftar, berbagai inspirasi di CCIA online atau podcast AG. Nah, terus terakhir ini sama ya poinnya. Nah, juga ada ini nih, ada jumlah langkah olahraga rutin, konsumsi makanan sehat, kehadiran workshop dan webinar, pengukuran indeks massa tubuh. Nah, ini nanti juga belum kita ini kan, belum kita detailkan penilaiannya bagaimana. Terus berbagi pengalaman di amalia.id itu dijelaskan di poin yang ini, berbagai inspirasi di CIA dan podcast Agi. Nah, sebenarnya masih banyak ya PR-nya, tapi garis besarnya setidaknya itu untuk petualangan sehat Amalia. Jadi kita nanti melakukan perancangan dan penilaian mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pola hidup sehat ya. Ini juga nanti masih jadi PR kita ini, yang buah botol minum saat meeting ini jadinya gimana? Ada posting per hari 10, ada per minggunya 100. Maksudnya gimana kan masih belum terlalu detail ya. Mungkin ini bukan membawa Itu botol jadi minum satu saat aja. meeting. Nah, Iya Mas, kalau kalau tak rasa menurutku ini per minggunya yang aja deh. olahraga tadi. Nah, diganti aja Mas sama yang olahraga tadi. Ini ya, jadi Yo, olahraga per minggu gitu ya. Olahraga rutin. Oke, olahraga rutin. Terus tadi poinnya adalah, jadi satu hari hanya bisa mendapatkan 10 poin maksimal. Nggak bisa, misal hari ini saya olahraga 2 kali, pagi badminton, sore volley. Itu tetap yang dihitung adalah sehari satu olahraganya aja. Terus Kayaknya kalau kemudian lebih efektif setiapnya dihapus deh. Jadi postingan aja. posting per hari bernilai 10 poin. Oh iya, sama mau ini Oke. mungkin aku mau masuk yang ini dan Ya, perhitungan body mass index tuh sebenarnya ada perhitungannya gampang sih. Yang penting punya ukuran berat badan sama tinggi badan. Nah, itu sebetulnya udah ada rumusnya. Rumusnya gimana? Sebetulnya di Google ada, aku lupa gimana rumusnya. ah, Body mass index nih yang oke. ini pengukuran indeks massa tubuh itu ada sebetulnya. Gampang sih. Nah, Nah, iya, aku coba search. itu. Sebenarnya body mass index itu kita udah bisa loh kalkulator yang online itu. Jadi kita masukin tinggi badan sama berat badan aja udah ketemu tuh. Nah, Oh yang iya, jadi poin sebentar. penting, yang jadi poin BMI penting penilaian kita nanti apa? Jadi critical point penilaian kita itu apa? Gitu. kan di sini pengumpulan poin dengan update data. Oh, mungkin si BMI kan karena gini loh. Dengan dia rutin berolahraga, pasti kan BMI-nya akan berubah-ubah dong seiring bertambahnya waktu. Nah, kalau yang Nah, poin yang aku betul. tangkap nih, pengumpulan poin dengan update data di Amalia, berarti dia akan dapat poin dengan melakukan update data sesering mungkin gitu di amalia.id. Itu bisa, itu bisa. Jadi di model kayak ini kan waktunya cukup lama ya, dari Januari sampai Mei, berarti sekitar 5 bulan ya. Nah, itu misal Mm-mm. indeks BMI itu kan nggak mungkin seminggu langsung turun seret jauh gitu kan, nggak ya. Mungkin periodiknya adalah per bulan. Jadi kalau dia mau per bulan boleh. Tapi yang udah tertulis di sini, ini masih bisa diubah ya. Itu yang di pendaftaran peserta, pengukuran indeks massa tubuh awal, tengah, dan akhir periode petualangan sehat. Jadi sementara ini masih di 3 periode aja. Misal di minggu pertama Januari, tahun pendaftaran, ataupun 2 minggu pertama Januari, jadi 1 sampai 14 mungkin. Terus kemudian di periode kedua itu
pertengahan Maret, di periode terakhir itu 2 minggu terakhir di Mei. Nah, misal gitu, walaupun kalau mau setiap bulan berarti mulai dari awal sekarang ya, misal dari minggu pertama Januari, terus minggu pertama Februari, minggu ketiga Februari, sorry, minggu ke minggu pertama Maret, minggu ke pertama April, minggu pertama Mei sampai minggu terakhir Mei. Kalau misal dibikin rutin kayak gitu. Nah, nanti dari hasil itu, gimana cara kita menilainya, gimana cara kita memberikan poinnya. Karena BMI itu udah ada poin sendiri, Dana. Kalau dia, contoh ya, kalau yang aku tahu nih, dia kalau kurang dari 18, berapa, nah itu berat badannya kurang ideal. Terus kalau berapa sampai berapa normal, terus ada obesitas. Mungkin poin penilaiannya dari situ sih. Terus ada dua opsi ya. Opsi pertama dari intensitas dia update data BMI setiap bulan. Menurutku sih lebih ke setiap bulan ya biar bisa ngukur dia beneran olahraga nggak nih kalau kalau mau lebih detail gitu penilaiannya. Terus yang kedua atau dari apa sih namanya perubahan BMI. Kalau BMI-nya nggak berubah, maksudnya malah tambah jelek, malah tambah semakin obesitas gitu ya. Nah itu bisa jadi poin penilaian kita sih sebetulnya dari situ. Cukup ini sih, sebenarnya cukup cukup fair sih kalau penilaiannya modelnya gitu. Tapi mungkin ada tambahan dulu dari Farhan ataupun dari Amel ataupun dari Hana kalau mau menambahkan. Bentar mas, aku mau nanya dulu nih mas. Kayak pengukuran indeks massa Oke. tubuh itu kita itu mau men-challenge misalkan peserta itu dari berat badan awal sebelum kita mengikuti petualangan sehat Amalia sampai kurang lebih Januari, Februari, Maret, April, Mei itu kan 5 bulanan mas ya. Itu setelah 5 bulan berat badan tubuhnya itu berapa, ada perubahan kah atau enggak atau bagaimana itu mas? Maksudnya itu mas, atau kayak misalkan kita awal pendaftaran itu melihat indeks indikator yang tadi dikatakan sama Mbak itu atau bagaimana? Aku masih sedikit bingung sih. Oke. Sebenarnya kita semua juga bingung ini Farhan. Kita semua juga bingung. Kita cari jalan keluarnya dari kebingungan itu Wah, bersama-sama gitu. Jadi kita mengkonsepkan ini tuh biar semua nggak bingung dan clear gitu. kalau misalkan saranku mas ya, begini aja buat Hmm. challenge berat badan, misalkan berat badan awal untuk mengikuti petualangan sehat sampai kurang lebih 5 bulan mengikuti petualangan sehat itu bisa mencapai dengan idealnya berat badan dia nggak sih gitu mas. Nah nanti kita mencantumkan formulir pendaftaran itu tinggi badan dan berat badan awal mereka gitu mas. Kan untuk berat badan ideal Setuju. itu kalau nggak salah ada perhitungannya, tinggi badan dikurangi 110 nanti itu dapat berat badan ideal kalau nggak salah, itu yang simpelnya gitu, nanti bisa dapat no, dia tuh masuk indikator mana nih kalau misalkan ideal, nah mungkin bisa dapat apa sih plus poin kalau misalkan ngikut petualangan Amalia, petualangan sehat Amalia malah naik berat badannya, mungkin ya bisa nanti dipertimbangkan sama panitia lainnya gitu mas. Oke. Nah, eh, itu kan dari ini ya aspek penilaiannya ya. Jadi lebih fair mana sih antara kayak tadi di posting per hari, di posting terus-terusan gitu, sama kita benar-benar nilai perbandingan BMI-nya dari awal sampai akhir. Kira-kira mana yang lebih enak? Mendingan dari awal sampai akhir sih mas kalau menurutku, soalnya biar konsisten orangnya gitu mas. Oke, berarti misal awalnya obesitas atau overweight, nanti harus jadi ideal. Terus kalau sebelumnya itu eh, apa, yang terlalu kurus ya, atau di bawah standar berat badannya kurang, itu nanti bisa dengan makan sehat, makan yang cukup itu bisa nyampai BMI dengan cara menaikkan berat badan kayak gitu berarti. Nah ya,
Ya kan sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya ngebakling tuh Mas ya. Bisa juga dengan metode itu gitu. Makan makanan sehat Hmm, gitu. bisa. Setuju, setuju. Jadi, Ya, apalagi cowok-cowok ya harus bulking gitu. Nah, ya tuh Atau nah, gini bulking itu kan. aja, kan sebenarnya kalau untuk hitung BMI itu lebih detailin aja orang. Data yang kita perlu adalah umur, gender, terus juga weight-nya dia, terus juga tingginya dia. 4 itu sih sebetulnya. Jadi mungkin nanti di indikator atau di poin pendaftaran peserta bagian pengukuran indeks massa tubuh atau BMI itu lebih didetailin butuh eh, apa data jenis kelamin, umur, sama berat badan, tinggi badan. Itu nggak sih? Nah, berarti ya gitu. ya bisa. Itu penting itu Mas. Kalau memang gitu bisa ya. Jadi secara aspek penilaiannya bisa. Jadi kita membandingkan dari sebelum sampai sesudah. Terus kalian, terus sekarang yang jadi PR adalah cara menilainya. Nilai yang diberikan, nilai yang diberikan. Kan ini lama ya untuk BMI ini ya, periodenya mulai dari 1 Januari sampai 31 Mei ya. Terus di situ juga hanya tadi yang jadi reference adalah awal, tengah, sama akhir atau mungkin bahkan cuma awal sama akhir nih. Ya, perbandingan awal sama akhirnya gimana? Adakah perubahan menjadi lebih ideal, lebih sehat gitu kan? Nah, terus ini karena periodenya lama, kira-kira poin yang bisa diberikan itu seberapa sih? Kayak gitu. Bisa per bulan Mas. Bisa per bulan kalau menurutku kayak misalkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima gitu. Biasanya proses-proses challenge kayak bulking itu mainnya per bulan gitu. Yang aku tahu Mas ya, tapi mungkin saran-saran dari teman-teman mau per hari atau bagaimana itu monggo atau bagaimana baiknya. Dan soalnya 5 bulan itu kalau misalkan awal sampai akhir doang, menurutku datanya kurang pas gitu. Nggak ada kayak survei pas pada saat di tengah-tengah gitu. Apakah dia masih konsisten atau enggak gitu, Mas. Kira ada yang lain, teman-teman semuanya. Monggo. Sebetulnya aku di kepala aku ada, tapi ngomongnya tuh susah gitu. Kalau dari Wah, aku sih mungkin gini, kan ini mau dihitungnya setiap bulan ya. Berarti kalau dihitung ya. setiap bulan, apa sih namanya konsistensi setiap bulan tuh ada perubahan gak sih? Nah itu gimana tuh bahasa ini tuh. Jadi kayak berarti kan harus ada perubahan yang signifikan ya. Misalnya gini, adakah perubahan yang signifikan gitu setiap bulannya? Nah itu bahasa ini gimana? Gue nggak ngerti itu. Atau eh, BMI kan lebih lebih kita lihat dari perubahannya ya, perubahan dari masa tubuhnya tuh gimana sih, ada apa enggak. Kalau ya dengan lu ikut si siapa petualangan sehat ini nggak ada perubahan yang signifikan, contoh ya dari obesitas tetap obesitas saja, ya itu dia nggak akan dapat poin dari kita gitu. Terus atau yang normal biasanya ada nih, lo kalau orang yang udah normal gimana gitu, ya udah yang udah normal berarti dia harus maintain eh, gaya hidupnya dia kan, gaya hidup sehatnya itu dengan ya menjaga si BMI-nya apakah akan tetap normal atau enggak. Terus yang underweight gimana? Yang underweight pun sama kasusnya. Kalau dia selama apa masa perlombaan ini tetap underweight gitu sampai akhir, ya berarti kan dia nggak akan dapat poin gitu. Itu nggak sih? Cuman gue bingung untuk merealisasikan dalam kata-katanya itu loh. Ya itu. Karena kita bikinnya teknis ya, teknis penilaian. Kalau kurang fair, nanti juga agak riskan kalau dibagikan ke peserta kan kayak gitu. Ya sama, Nah, itu dia. pasti akan banyak pertanyaan gini. Nah, kalau sebelumnya udah normal terus sampai akhir perlombaan normal-normal aja, apakah mendapatkan penilaian? Terus apakah itu fair dengan orang yang susah payah naikin berat badan sama nurunin berat badan? Mungkin kan gitu pertanyaannya juga kan? Oh gini aja mungkin ya, karena dihitungnya setiap bulan dari intensitas dia update BMI aja nggak sih? Kayak eh berarti rutin, 1 bulan sekali rutin update data BMI di amalia.id. Nah itu poinnya besar. Atau
selama periode perlombaan hanya memberikan info satu kali terkait data BMI gitu nggak sih? Kalau kalau kasusnya, case-nya kayak yang kamu ceritain ya, betul sih, aku setuju juga. Ada teman-temanku pun yang underweight, dia susah banget buat naikin gitu, walaupun dia udah coba hidup sehat dan semacamnya atau gimana gitu. Monggo aja kalau dari aku kayak gitu. Mungkin lebih ke intensitas dia aktif datanya. Bisa gimana ya? Agak agak bingung juga ya sebenarnya ya. Mungkin gitu aja sih Mas kalau dariku. Oke, berarti tadi ya, eh, poin penilaian pertama adalah konsistensi untuk melaporkan BMI-nya ya. Nah, yang pertama, jadi dari konsistensi kan udah pasti yang konsisten udah pasti dapat poin, walaupun itu belum tentu untuk BMI-nya ada perubahan menjadi lebih baik ya. Kita nggak tahu kan. Terus mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan atau peserta ya, peserta yang nanti perubahan BMI-nya signifikan menuju ideal, dapat poinnya lebih. Nah, poin lebih ini nanti yang harus ditentukan ini poinnya berapa kayak gitu. Mungkin nanti kita bahas lebih detailnya lagi di via Trello ataupun via WhatsApp group ya. Jadi nanti untuk poin-poin kayak gini ini sebenarnya kan bisa kita bahas melalui Trello ya. Nah, nanti teman-teman juga harapannya lebih aktif lagi di Trello. Kalau kayak kayak gini yang masih jadi pendingan kayak mencari poin untuk indeks massa tubuh, terus kemudian hal-hal lain yang kayak tadi olahraganya itu enaknya nilainya berapa, terus postingan kayak gini, postingan botol minum saat meeting, akan meeting juga nggak setiap hari, jadi gimana enaknya dan lain-lain mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nanti biar Trello. Sebenarnya ada juga yang masih belum kita bahas juga, yaitu lomba online ya. Nah, lomba online di sini ada tiga yang muncul ya teman-teman, bisa kelihatan. Iya, kelihatan. Mulai dari Kabarama dan Astra, terus IDAGI Sustainability, sama lomba video salam lebaran. Ini sebenarnya yang IDAGI Sustainability sama lomba video salam lebaran itu kemarin udah ada juga ya, kalau teman-teman juga mengikuti. Nah, yang baru ini kayaknya Kabarama dan Astra, tapi di sini juga udah ada kriteria pemenangannya, ke kriteria pemenangnya ya. Kondisi kehadiran partisipasi dan cara konsistensi pengisian update data di amalia.id sama total pencapaian hasil. Nah, untuk ini cuma sempat disinggung juga dari Pak Nana ya. Nah, itu untuk kegiatannya itu ya me- melaporkan atau meliput atau membuat utas, membuat apa tulisan mengenai eh, kondisi atau situasi atau suasana Ramadan, baik itu di kampungnya ataupun di lingkungan pekerjaannya, seperti itu. Jadi, karena kita kan biasanya ada grup-grup DKM, terus kemudian grup yang lain-lain ya, mungkin di masyarakat luas. Nah, itu semakin banyak melaporkan kabar-kabar, misal sedang ada pengajian, sedang ada tablik, apa tablik akbar, sedang ada penyambutan Lailatul Qadar. Nah, kayak gitu, itu nanti jadi poin plus. Jadi termasuk konsistensi pengisian update data di amalia.id. Nah, terus di akhir juga ada pencapaian hasil, itu nanti untuk penilaiannya juga harus kita bikin lebih detail lagi. Untuk ide AGI Sustainability juga sama ya. Nanti poin-poinnya nanti kita bikin detail seperti yang di atas ini ya, yang Zero Waste maupun dari petualangan sehat Amalia. Terus lomba video selalu lebaran juga sama.
ada syarat ketentuannya itu gimana, terus poin nilainya seberapa untuk hal bagaimana gitu. Jadi biar fair untuk semua pesertanya, biar semua peserta bisa menggunakan referensi untuk nilai paling tinggi seperti itu. Nah, di bawah ini sebenarnya udah ada OSP ya yang sudah dibikin. Ini ada project objektifnya. Kalau tadi Kak Atun tanya ya, sebenarnya targetnya malam ini apa? Targetnya yaitu teman-teman tahu ini dulu loh, project background-nya itu apa, project objektif, target dari peserta yang mengikuti ini apa, terus target activity scope-nya itu siapa aja yang bisa ikut, nah gitu. Terus kapan kegiatan ini dilakukan, mulai dari eh, develop sistemnya Desember, jadi bulan ini kita harus mendevelop sampai agak sampai tergambar dengan detail, sampai bisa digunakan untuk workshop nanti di sekitar bulan Januari Februari, dan penerapannya atau lombanya sepanjang perjalanan sampai bulan Mei seperti itu. Nah, teman-teman juga nanti udah bisa baca untuk OSP-nya atau one sheet proposalnya ya. Zero Waste Amalia, Petualangan Sehat Amalia, terus mungkin ada lomba online-nya juga. Oh, belum belum masuk berarti lomba online-nya karena di sini juga masih bentuknya draft. Nanti tugas teman-teman adalah mendetailkan ini nih. Nah, mendetailkan ini itu bisa melalui Trello, nggak harus meeting kayak malam ini ya. Jadi nggak harus kita ketemu di Zoom, tapi bisa waktu bebas di Trello, bisa langsung aja di bagian lomba online. Ini ada kabar Ramadan Astra, IDAG Sustainability sama lomba video salam Ramadan. Nah, di sini juga udah ada ya. Ini kabar Ramadan Astra, apa aja ininya. Nih, sudah ada ketentuan dan syaratnya. Nah, nanti bisa dicek dan dibaca untuk acuan penilaian kita nanti. Oke, mungkin itu dulu dari sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Cukup sih, Danang. Gimana? Dari Farhan ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Aman mas. Kalau dariku udah aman mas. Dari Paling Amal? Oke, gimana? paling kayak pengguna Trello itu saya juga masih kurang ngerti mas. Oke. Farhan posisinya sekarang di mana? Di kontrakan ini angin mas, kipas angin sih mas kayaknya mas ya. Enggak ada. Aku nanya posisinya di mana, bukan karena anginnya. Di kontrakan mas, di kos, Kontrakan Farhan di mana? di Jababeka sekarang mas. Oh, kamu udah magang ya? Udah mas, aku udah magang Magang di mana? di UTA Jadi, oh, Patria. oke. Patria. Gimana? Eh, ini bukan berarti aku gak ngajak Kak Atun ya. Mungkin teman-teman nanti yang di daerah Cikarang kita bisa ketemu secara offline, kita diskusikan secara offline. Jadi mengurangi rasa hormat buat yang di luar wilayah Cikarang. Itu nanti kita update-nya pun sama melalui Trello ya. Tapi biar lebih efektif dalam eh, brainstorming, dalam menentukan ide-ide dan teknis perlombaannya. Jadi mungkin hari eh, hari Kamis mungkin ya, Kamis sore bisa kita ketemu sebentar aja sore sebelum maghrib mungkin. Kalau Farhan dari UTPE pulangnya sampai jam berapa ya? Tergantung sih mas. Kalau misalkan nggak disuruh lembur, ya paling setengah 5, jam 5 itu udah balik mas. Nah kalau misalkan disuruh Oke. lembur, jam 9, jam 8, jam segini gitu.
Buset, Farhan, bener kamu udah ya. kerja di UTI. Kamu udah kerja di UTI, Farhan? Saya magang, Mbak. Masih juga kuliah. Oh, keren-keren magang di UTI. Gila, keren banget. Yang kantornya bagus banget itu kan? Bukan, itu UTHO itu. Oh, bukan ya? United Oh, Tractor. bukan UTPA. United UTPE. Tracker. UTPE. Oh, saya nyebutnya UTI. Oke, salah aku salah. UTI Ya, di mana, kadang-kadang orang Farhan? kadang-kadang orang nggak ngerti UTPA itu apa. Kalau UTA baru tuh pada ngerti. Aku juga bingung itu. Kenapa, Mbak? Enggak, nanya aja. Aku pikir di UTHO. Karena kantornya Yang katanya sih sekarang. bagus banget ya. Iya. Yang- Oh, oke, Yuti Cakung. Kita aman. menyebutnya Yuti Cakung gitu. Oke, dari Amel ada yang mau ditambahkan namanya? Nggak ada Mas, cukup. Dari Hana ada yang mau ditambahkan Hana? Nggak ada Kak, cukup. Oke, mungkin ini ya. Saya besok kan harus mempresentasikan ini ke Bapak Eksekutif AGI ya. Jadi mungkin apa yang udah kita obrolin sejauh ini, terus planning-planning dan juga OSP-nya itu besok insya Allah saya bawakan ke Bapak-Bapak sekalian. Update-nya nanti saya coba bawa ke Trello, jadi apa aja yang perlu dikerjakan dan diperbaiki. Terus mungkin saya minta waktunya buat teman-teman yang ada di wilayah Cikarang ya itu tadi. Mungkin hari Kamis sore sekitar jam 5 aja ya, biar nggak terlalu malam juga. Kalau Farhan mungkin dari Jababeka bisa menyusul. Nah, di lingkup kampus itu sebenarnya kita ada beberapa personil ya. Ada eh, Amel, terus Hana, terus kemudian ada Anggun juga dari MI kan. Terus ada juga Sekar. Nah, harapannya nanti kita bisa ketemu dulu, terus kita belajar Trello bagi yang belum familiar, bersama-sama di situ kita familiarisasikan, biar lebih enak nanti diskusinya. Mungkin itu dulu. Kalau emang udah nggak ada yang ditambahkan lagi, ya kita bisa tutup ya pertemuan malam ini karena udah cukup malam, udah jam 9 lebih. Kita tutup bersama malam ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan malam ini saya coba dulu ya, teman-teman bisa beristirahat dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.